Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Di modul 1.4 ini, saya akan membahas tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Perhatikan pada gambar segitiga restitusi berikut ini. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih baik dan memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ada 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, "Tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Berikut ini merupakan penerapan dari segitiga restitusi. Skenario kasus pertama, murid kelas 7B bernama Prasasti mengolok Dona karena kesal telah mengganggu kawan kelasnya. Nah, Mbak Prasasti, terima kasih ya kamu sudah menemui Ibu pada pagi hari ini. Ibu boleh bertanya sesuatu? Nah, Ibu dengar dari kawan kelasmu, katanya kamu mengolok teman-temanmu yang namanya Dona. Apakah betul? Ya Bu, Gimana sih ceritanya? ya Bu, saya marah soalnya dia sering mondar-mandir di depan kelas saya dan mengganggu kawan-kawan saya. Nah, Mbak Prasasti, Ibu tahu perasaan kamu. Ibu juga pernah di posisi seperti kamu. Ibu juga sedih, ya. Jadi setiap orang itu mempunyai kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Nah, sekarang Ibu tanya, perbuatan mengolok-olok itu, apakah menurut kamu perbuatan yang baik atau buruk? Buruk Bu. Nah, selanjutnya kita ingat-ingat dulu keyakinan kelas yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, kira-kira menurut Mbak Prasasti, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Saya telah melanggar keyakinan kelas menghormati orang lain. Nah, kira-kira menurut Mbak Prasasti setelah ini, apa yang akan Mbak Prasasti lakukan? Saya akan meminta maaf ke Dona. Nah, Mbak Prasasti, dari keyakinan yang telah kamu buat dan kamu telah melanggar,
Nah, kira-kira menurut Mbak Prasasti apa yang akan Mbak Prasasti lakukan setelah ini? Saya akan minta maaf ke Bunda. Baik, terima kasih ya. Kamu sudah berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Dan sebentar lagi kamu boleh kembali ke kelas. Oh ya, Ibu juga ada rapat dengan kepala sekolah yang akan membahas mengenai sosialisasi anti bully dan kekerasan di sekolah kita. Saya belajar bagaimana membuat video kreatif tentang kampanye anti bully di sekolah. Bagus, bagus itu idenya. Nanti akan Ibu koordinasikan dengan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Terima kasih ya, kamu ternyata sudah menemukan solusi yang terbaik dari masalahmu. Nah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasasti Prastika, kelas 7B. Terima kasih kepada Bu Desi. Sekarang saya telah menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya akan menghormati orang lain. Skenario kasus kedua, murid kelas 7B Arga sering datang terlambat ke sekolah. Mas Arga, terima kasih ya, kamu sudah menemui Ibu pada pagi hari ini. Nah, akhir-akhir ini Ibu lihat kamu sering terlambat ke sekolah. Ya, Bu, maaf saya terlambat. Nah, boleh Ibu tahu kenapa kamu bisa terlambat ke sekolah? Ya, Bu, saya sering banget kesiangan dan saya lupa menghidupkan alarm. Oh, seperti itu ceritanya. Nah, Ibu paham, Ibu juga pernah di posisi seperti kamu dulu ketika Ibu SMP, Ibu juga pernah terlambat ke kelas. Ibu tahu perasaanmu bahwa setiap orang itu mempunyai kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Dulu Ibu waktu SMP juga pernah terlambat ke sekolah. Pendapatmu, kebiasaan datang terlambat ke sekolah itu termasuk perbuatan baik atau tidak? Tidak. Tidak, jadi perbuatan yang buruk ya. Baik. Nah, sekarang kamu ingat-ingat kembali keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saya melanggar keyakinan kelas yaitu disiplin. Kira-kira apa solusi dari masalahmu tadi? Saya akan bangun lebih awal, Bu, dan saya meminta mama saya bangunkan dan saya akan memasang alarm dengan waktu. Terima kasih ya Mas Arga, kamu telah kembali memunculkan keyakinan bersama, yaitu datang tidak terlambat dan disiplin dan tepat waktu. Terima kasih. Setelah ini kamu bisa kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arka Pratama, kelas 7B. Terima kasih kepada Ibu Desi. Sekarang saya telah menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya akan datang ke sekolah tepat waktu dan menjadi anak yang disiplin. Demikianlah penerapan dari segitiga restitusi. Saya Desi Ketikasari, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.